apapun yang beliau katakan, saya wajib dan siap perintahkan seluruh anggota saya di Laskar Banten ini untuk mengawal dan mematuhi dalam kalimat sami'na wa atona. Maka ketika dua tokoh terah Kesultanan Banten ini menyampaikan atau memerintahkan, hei Mumu ke kanan, maka saya dan pasukan saya sebanten ini akan ke kanan. Saudara-saudara sekalian, di belakang Sultanan Banten ini ada salah satu kelenteng tertua. Itu ada di belakang. Gitu. Jadi kalau dibilang kita misalnya melakukan ini semua karena rasisme, enggak. Banyak saudara-saudara kita dari Tionghoa, ya, yang Buddha, yang Hindu, dan misalnya dia ini kelenteng itu masih hidup dan masih dipakai. Saudara-saudara sekalian, di belakang Sultanan Banten ini ada salah satu kelenteng tertua. Itu ada di belakang. Gitu. Jadi kalau dibilang kita misalnya melakukan ini semua karena rasisme, enggak. Banyak saudara-saudara kita dari Tionghoa, ya, yang Buddha, yang Hindu, dan misalnya dia ini kelenteng itu masih hidup dan masih dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Bapak Ibu Guru sekalian, para pejuang PSN PIK 2, penolakan terhadap PSN dan PIK 2 yang hari ini hadir. Sebetulnya karena memang acaranya sebetulnya versinya versi dadakan, jadi Anda bisa lihat tadi bahkan jadwal acaranya pun baru kita buat baru saja. Kenapa? Karena kita ini orang-orang lapangan. Orang lapangan tuh kalau direncanain jauh-jauh hari malah nggak jadi. Siapa dia? Barang kemarin, udah Pak Jaki gini-gini aja, sudah. Nah, tadinya kita mau buat kegiatan ini di mana? Di Pantai Gope. Saya sudah ke Pantai Gope sama Pak Nabhani. Mana Pak Nabhani? Kang Nabhani. Berdiri dulu Kang Nab, sekalian saya kenalkan. Ini Kang Nabhani ini punya tanah 63 hektar di Pantai Gope. Rencananya mau dibayar 30.000. 63 hektar. Ya. Rencananya mau dibayar 30.000, cuma sekitar 1,8 atau 2 miliar gitu loh jadinya. Itu pun belum dipotong sana sini itu. Jadi saya bilang Anda lebih baik ikut kita, gitu kan. Kalau kita kalah tetap dibayar 30.000. Kalau kita menang mudah-mudahan jadi 250.000, saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya dari beliau lah kita dapat bahwa ternyata ada sekitar 13 desa. Nanti beliau yang akan jelaskan. 13 desa itu sekarang harganya sampai Ciruas. Sampai Ciruas itu harganya 50.000. Ciruas itu Anda mau masuk pintu tol, tadi keluar pintu tol tuh, terus kan lewat Ciruas kan tadi. Rata-rata lewat Ciruas kan? Ya, ada yang lewat Sarang Timur, ada yang lewat Ciujung. Kalau Ciujung pasti lewat Ciruas. Nah, desa itu kan sudah jalan raya itu sudah dihargain 50.000. Nah, cuma kepala desanya titip salam pada beliau, nggak berani datang. Ya, orang-orang yang nyangkut itu nggak berani datang karena intimidasi yang sudah diterima oleh Pak Charlie itu juga berlaku di sini. Itu. Nah, karena itu ini sudah juga kita laporkan pada Kanjeng Sultan. Saya bilang gini, Kanjeng Sultan, ini Banten ini rakyatnya sedang diginiin. Dulu kita ya kehilangan Sultan Banten dulu itu lebih baik kehilangan Surosoan sampai dibakar itu rata dengan tanah daripada rakyatnya tertindas oleh Belanda. Hari ini kayaknya sudah eranya Kanjeng Sultan lagi menyatakan hal yang demikian. Lebih baik kita kehilangan semua daripada rakyat kita diperlakukan seperti itu.
Nah, kata Kanjeng Sultan, ya sudah, kamu bikin lagi aja kegiatan, nanti saya manggung. Karena itu saudara sekalian, beliau sekarang bersedia, meskipun beliau ini sakit. Waktu pertemuan kita hari Kamis di Sepatan itu, beliau sedianya hadir bersama Pak Fathul Adzim Khatib. Tapi nggak jadi karena langsung ke MMC pagi itu. Sampai sore, saya udah kehilangan jejak tuh. Tahu-tahu hari Minggu atau Seninnya, beliau ngeliat saya, ya saya sudah ada di rumah sakit rumah sakit Banten, sudah di lantai 3. Saya belum sempat nengok karena lagi sibuk ngurusin hal yang demikian. Pas saya kesini, tahu-tahu beliau datang ke rumah Pak Fathul Adzim Khatib di sebelah. Ya sudah, saya bilang, Kanjeng, ini ada Khozinuddin, ada Edi, ada Bang Said Didu, dia nge-WA nih. Bisa nggak ini Kanjeng Sultan, Kesultanan Banten menerima berkas-berkas supaya informasinya sejajar, supaya kita dapat informasi yang jauh lebih banyak, karena informasi yang diperoleh dari Pak Said Didu, Pak Edi maupun Pak Khozinuddin dan kawan-kawan. Alhamdulillah kita lihat nanti biar dijelaskan oleh Pak Didu atau Pak Khozinuddin siapa, atau Pak Edi siapa ini rombongan yang datang ke sini. Nah nanti hal yang informasi yang dari kita biar nanti disampaikan oleh Kanjeng Sultan atau dari Pak Fathul Adzim Khatib. Nah, Bapak sekalian, di depan saya yang akan menjadi yang akan memberi sambutan ini sekalian perkenalan ini Pak Tubagus Fathul Adzim Khatib. Kalau Anda pernah dengar nama Ki Ahmad Khatib, Presiden Banten pertama, itu, nah ini putranya. Banten itu dikenal dulu karena punya Oridab, uang Republik Indonesia Daerah Banten. Yang buat itu bapaknya Ki Ahmad Khatib. Gitu. Bapaknya Ki Fathul Adzim, Ki Ahmad Khatib. Gitu. Nah, beliau di sini lama, kemudian datang di samping beliau ini Sultan Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni. Nanti beliau akan juga mengenalkan diri sekaligus memberi kita apa perspektif beliau kaitan dengan apa yang sekarang sedang terjadi ini. Nah, di sidang ini juga saya akan melaporkan bahwa ketika beberapa tokoh Banten mendengar kegiatan kita ini, pertama mereka melihat dari yang di-share oleh Pak Edi maupun Pak Khozinuddin maupun Pak Said Didu soal hari Kamis itu, terus beberapa klaster tokoh-tokoh itu mengadakan pertemuan-pertemuan, dan setelah tahu bahwa kita juga akan mengadakan pertemuan di sini, kata mereka sudah kita nunggu Kanjeng Sultan. Nanti kalau Sultan bilang A, ya udah nanti kita tambahin apa yang perlu dilengkapi dan gerakan mana yang perlu kita aktifkan. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian, gerakan kita kemarin itu menyatukan dua kelompok, Jabodetabek dan Banten, dan mungkin juga menyatukan seluruh Indonesia. Dalam perspektif, mudah-mudahan kalau kegiatan kita di Banten berhasil, ini juga menjadi prototipe dari kegiatan-kegiatan lain, misalnya di Rempang, di Papua, dan wilayah-wilayah lain seluruh Indonesia. Gitu, bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan kita siap melakukan apapun supaya Indonesia jadi baik-baik saja. Kira-kira itu. Saya kira itu saya sendiri kemarin Kamis itu mengenalkan diri sebagai pimpinan dari PAM Swakarsa 98. 98 itu orang-orang Banten yang dari Banten, Tanjung Priok, kemudian dari Garut, dari Tasik, lalu orang Banten yang ada di Lampung masuk Jakarta dalam rangka menyelamatkan SI 98 itu, sidang istimewa 98, itu panglimanya saya. Panglima militernya namanya Mayor Jenderal Kiflan Zain. Gitu. Nah, saya belum ngomong sama dia, tapi sudah ada yang bisikin Pak Wiranto. Katanya Pak Wiranto juga dalam kegiatan yang lain yang kaitannya dengan ini, ada kemungkinan dia akan masuk Banten juga. Nah, kita akan bilang lah sama jenderal-jenderal itu. Jenderal yang udah muncul malah I'm happy ya. Hendro Priyono kan? Nah, kalau Hendro Priyono saya kira kan udah pensiun ya. Kalau ada orang yang minta tolong ya lumayan lah. Kalau berkelahi mungkin nggak sama kita dia berkelahinya. Mungkin pasukan yang lain yang berhadapan dengan kita secara fisik kalau itu terjadi gitu. Nah, kita juga harus mikirkan sampai ke arah situ. Tapi alhamdulillah tadi saya sudah mendengarkan dari Pak Said Didu
bahwa sekarang Pak Said Didu kalau jalan agak bebas. Kenapa? Karena beban yang lain sudah disalurkan ke Banten. Kalau dulu mau keluar rumah harus ngitung dulu ya Pak Said ya. Kira-kira ada yang nyegat nggak sebelah kanan sebelah kiri. Kalau sekarang nggak begitu lagi. Syukur. Kita berharap nanti wilayah-wilayah lain juga melakukan hal yang sama, bahwa kita ini saudara sekeluarga besar bangsa maupun sekeluarga besar agama, bahwa jika satu pihak merasa disakiti seperti tubuh, maka kita akan merasakan sakit yang sama. Hadisnya seperti itu. Saya kira itu sambutan awal saya. Mohon maaf pada semua. Nanti mungkin di akhir sebelum penutup, kalau diperlukan orang-orang seperti Kang Nabhani, seperti Pak siapa ini yang Pak Kevin ya, Charlie, bentar maaf, Pak Charlie juga bisa kita dengarkan testimoni mereka. Jadi kita bisa dapat informasi dari timur, sebelah timur sekali, maupun yang dari sebelah barat dari Pak Nabhani dan kawan-kawan itu ya. Nah, hal lain yang saya sampaikan, kalau Pak Budi Usman itu, Pak Charlie Budi Usman tuh masih sering komunikasi sama saya, cuma dia wati-wati, Kang saya jangan dibawa ke situ dulu, rumah saya itu deketan. jadi kalau di Banten kan kita punya pasukan, punya segala macam. Kalau saya kan di sana nggak ada Kang. Bahkan kakaknya tuh subur kan lurah Kampung Melayu. Kata dia kalau saya digebukin pasti subur ikut digebukin juga. Jadi banyak hal yang tersangkut paut dengan hal semacam itu. Nah yang begini, punten kalau ada wartawan di sini, pernyataan saya tentang Budi Usman jangan dimasukkan dalam berita ya, buat off the record. Saya cuma ingin memberikan ini pada kawan-kawan sekalian, bahwa ada juga kawan-kawan kita yang berjuang di sarang musuh gitu loh. Jadi jangan sembarangan dibuka dalam pemberitaan. Baik, terima kasih. Saya langsung saja ke Pak Fathul Azim Khotib. Oh iya, pengantarnya beliau Ketua AHWA. AHWA itu Ahlu Halli wal Aqdi dunia. Kemarin baru ngobrol dengan Mahathir Muhammad, ada fotonya itu, dan mungkin yang lainnya dia fokus beliau nih mau ngurusin PBB katanya, umat Islam dan PBB. Jadi nggak mau ngurusin Banten diserahkan ke kami ini, ke kita. Ya udah, Kantus ke sana aja. Tapi udah begitu pun masih diminta untuk jadi ketua Syarikat Islam Pusat ya Kang, Utara dan Syuro. Enggak, kalau Provinsi Banten ini Panglima Perang Sultan Banten namanya Pak Hafidin, ini Ketua Syarikat Islam Wilayah Banten. Nah, ketua pusatnya beliau. Jadi kalau dengan siapa tadi yang disebut, yang di Hamdan Zulfa, beliau yang telepon biasanya. Hamdan sering datang ke sini per 24 jam lah kalau beliau telepon. Saya kira itu pengantar awalnya kepada Anda Fathul Azim Khotib. Ya. KS. Oh iya, biar yang ngomong nanti kalau soal KSB segala. Ya kan, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Para hadirin, wabil khusus para tamu yang dari Jakarta, Pak Said Didu beserta rombongannya. Untuk masalah ini seperti yang sudah disampaikan oleh saudara Jakit tadi, bahwa saya tidak terlalu berkonsentrasi dengan daerah, dengan Banten. Konsentrasi saya ke dunia. Dengan AHWA saya itu bercita-cita ingin bagaimana caranya agar dunia ini diatur kembali oleh Islam. Tuh cita-cita utamanya. Nah, untuk masalah PIK dan PSN, saya cukupkan, sudah saya sampaikan melalui Hafidin waktu acara di Rajab. Itu statement saya, itu diwakilkan kepada Saudara Hafidin. Jadi segitu saja, saya hanya ingin mendengar lebih jelas lagi. Ada statement udah jelas, cukup, lebih dari cukup sebetulnya. Ya, itulah sikap saya. Nah, ya ada tambahan bahwa insya Allah kebetulan tahun ini dan tahun depan bulan Syawal itu sudah masuk 2025. Sekarang udah Desember.
Insya Allah Syawal, Ramadan Syawal itu kan sudah April, Maret April, udah 2025. Nah, angka 25 itu jadi penting buat saya saat ini. Sebab Sultan Hasanuddin itu menjadi sultan tahun 1525. Artinya hari ini, besok, nanti Syawal, berarti usia Banten sudah, usia Kesultanan Banten pas 5 abad. Kemudian tahun 1552 ketika Demak dipimpin oleh Joko Tingkir, dalam sejarahnya diriwayatkan Banten itu melepaskan diri dari Demak, jadi kesultanan sendiri yang awalnya ikut sama Demak, semacam kadipaten. Ketika dipegang oleh Joko Tingkir, Banten melepaskan diri menjadi sultan penuh. Jadi insya Allah kepada semua hadirin yang merasa dirinya orang Banten, bahkan walaupun orang luar Banten tapi hidup makan minum di Banten, harus bersedia melibatkan diri dalam rangka memperingati Banten 5 abad. Dan saya berharap mudah-mudahan Bapak Presiden kita nanti, yaitu Bapak Prabowo, bisa hadir. Dan saya minta juga sama masyarakat yang punya akses ke Presiden, usahakan itu. Yang penting bisa hadir ke Banten pada acara haul Banten itu. Nah, apalagi kalau begitu. Prabowo selalu setiap pemilu, pilpres, Banten selalu menang. Kabina-bina amat tidak datang maka Banten. Ngerti bahasa Sunda? Kabina-bina. Kata Roma Irama, terlalu. Nah, saya bayangkan ini untuk acara nanti kita bikin spanduk yang ada foto paling besar itu Sultan Bambang sama Pak Prabowo. Nanti di bawahnya baru tuh foto-foto para tokoh-tokoh Banten. Di bawahnya sekali nanti mulai gubernur sama wali kota kiri kanannya. Gitu. Dengan temanya insya Allah udah saya sampaikan sama teman-teman. Banten 5 abad, Banten bangkit, benahi diri menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dalam kurung di bawah Indonesia emas. Bagus kan tuh ya temanya? Setuju ya? Nah, itu saya sekali lagi saya minta kepada halayak masyarakat Banten dari semua golongan, termasuk orang luar Banten, masing-masing ada komunitasnya itu, ada komunitas Aceh, komunitas Batak, komunitas Padang, segala macam kan ada di Banten tuh. Saya mohon ikut terlibat semua. Dan kepiawaian kalianlah yang harus bisa menyampaikan itu. Di viral habis-habisan selama 4 bulan nih. Setuju? Oke? Siap? Oke. Itu saja barangkali sementara Pak Said. Kurang lebihnya wa'alafu minkum. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik alaihi. Yang saya muliakan kiai kita, orang tua kita, Kiai Haji Abah Fathul Adzim Khatib, sebagai kesepuhan sekaligus penasehat pembina Laskar Banten. Yang saya muliakan Kanjeng Sultan Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni. Yang saya muliakan para tokoh alim ulama kesepuhan, terkhusus tokoh Banten, dan yang saya hormati tamu dari Jakarta yaitu Bang Saididu dan rombongan. Tidak mengurangi rasa hormat kami dari Laskar Banten. Mohon izin menyampaikan, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saya adalah Ketua DPD Laskar Banten yang mengawal
mengamankan dan turut serta mendukung apapun yang menjadi fatwa atau keputusan-keputusan dari tokoh terah Kesultanan Banten, terkhusus Sultan RTB Hendra Bambang Wisanggeni, dan yang terkhusus adalah kesepuhan kami, orang tua kami, Ki Haji. Jadi ketika dua tokoh ini bicara, apapun yang beliau katakan, saya wajib dan siap perintahkan seluruh anggota saya di Laskar Banten ini untuk mengawal dan mematuhi dalam kalimat sami'na wa atona. Maka ketika dua tokoh terah Kesultanan Banten ini menyampaikan atau memerintahkan, hei Mumu, ke kanan, maka saya dan pasukan saya sebanten ini akan ke kanan. Jadi mohon maaf apabila ada yang berseberangan dengan apa yang diperintahkan oleh dua tokoh terah Kesultanan Banten ini, maka saya dan pasukan saya berjihad siap mati kapanpun. Laskar Banten, Laskar Banten, mana Laskar Banten coba? Laskar Banten di belakang ada? Kalian berdiri, kalian berdiri. Laskar Banten disiaga. Laskar Banten, Laskar Banten, Laskar Banten, takbir. Artinya kalian sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka yang lain ketika Abah Fatul Adim dan Kesultanan Banten bilang A, yang lain adalah kecil. Dan itu harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Ya, sekali lagi saya mohon maaf kepada rekan-rekan atau para tamu undangan apabila nanti apa yang disampaikan oleh Kesultanan atau kesepuhan kami dari terah Kesultanan Laskar Banten kemudian kami melaksanakan dan ada yang menghalang-halangi, mohon izin, kami sudah siap diperintahkan dalam keadaan jihad fisabilillah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, atur nuhun Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Mursalin Sayuti selaku dari Sekjen Persatuan Pendekar Macan Kulon Banten Indonesia, mewakili daripada Bah Gacon selaku ketua umum. Ini ketua umum kita Bah Gacon. Di sini kami mengambil sikap untuk kejaliman proyek PSN PIK 2 ini, bahwasanya sekaligus kami dari Pendekar Macan Kulon menghimbau kepada seluruh anggota Pendekar Macan Kulon se-Indonesia, baik dari Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung sampai ke Jambi. Kami menghimbau jika instruksi dari Ketua Umum atas instruksi dari Kiai Fatul Adim dan Sultan Banten, maka seluruh anggota Pendekar Macan Kulon wajib turun untuk menjadi garda terdepan, mengawal para ulama, mengawal tokoh bangsa daripada kezaliman proyek PSN PIK 2. Takbir. Ya. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan, hanya itu saja. Sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh anggota Persatuan Pendekar Macan Kulon seluruh Indonesia, jika instruksi dari Abah Gacon sudah turun, maka itulah instruksi dari Sultan Banten dan instruksi dari Abah Kiai Haji Fatul Adim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kesepuhan Kiai Kesultanan Banten, Kiai Haji Tubagus Ahmad Khotib, Fatul Hajim Khotib. Yang saya hormati tokoh bangsa yang saat ini terjolimi, memperjuangkan haknya, Bapak Said Didu. Yang saya hormati para laskar Kesultanan Banten, Laskar Banten, Macan Kulon. Tak lupa juga yang wabil khusus yang saya hormati Kiai Hafidin dan Bapak Ma'mun Mujaki, serta para hadirin hadirat sekalian. Sebelumnya perkenalkan diri saya, Sultan Banten ke-18 Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni bin Pangeran Ratu Bagus Abdul Mukni Surya Atmaja bin Pangeran Ratu Bagus Aryo Maryono Surya Atmaja bin Pangeran Timur Surya Atmaja bin Sultan Maulana Muhammad Safiuddin Sultan Banten Berdaulat ke-17 yang dinobatkan tahun 1809. Itu Sultan Banten yang terakhir, diasingkan Belanda ke Surabaya tahun 1832. Kami beranak pinak di Surabaya. Kakek saya Pangeran Ratu Bagus Aryo Maryono bersama dengan Bapak Hasim Joyo Hadikusumo, kakeknya Presiden kita Prabowo, sama-sama duduk sebagai direktur di Bank Negara saat itu tahun 45, yang sekarang menjadi BI dan BNI 46. Jadi kami ada kedekatan secara historis dengan Pak Presiden Prabowo. Insya Allah beliau nanti akan datang pada saat 12 Awal. Hadirin hadirat, rakyat Banten, masyarakat Banten, dan sahabat-sahabat kerabat kami yang ada di Jakarta yang hadir hari ini. Saya sebetulnya ada acara lain. Hari ini saya harus menerima tamu kedatangan dari Terah Pangeran Diponegoro, Pangeran Junet, yang sekarang mungkin sudah tiba. Tapi saya hadirkan di sini, mengutamakan dulu di sini. Kenapa? Karena saya ingin juga berpartisipasi, bersimpatik. Rakyat Banten tidak boleh ada yang menderita, tidak boleh menjadi diintimidasi. Kesultanan Banten pada dasarnya sesuai dengan amanah leluhur harus mensejahterakan rakyatnya. Kalau ada tanah-tanah milik Kesultanan Banten yang sekarang dinikmati oleh rakyat, mereka harus diganti untung ketika mereka harus direlokasi. Yang terjadi sekarang di PIK ini justru sebaliknya. Saya tidak menolak pembangunan. Suatu negeri akan maju kalau adanya pembangunan, baik sarana, prasarana, infrastruktur. Perlu memang, tapi harus sesuai dengan keadilan, kesejahteraan rakyatnya. Yang terjadi sekarang menurut saya, setelah saya kaji dari berbagai media, perlu dikaji ulang. Saya himbau kepada pemerintah pusat supaya proyek PIK 2 ini yang merambah di Banten perlu ditinjau ulang, dikaji, disempurnakan, sehingga pada akhirnya tidak merugikan masyarakat, rakyat Banten khususnya. Jangan sampai ini tidak dilakukan, harus dikaji ulang. Kalau dipaksakan, saya tidak tanggung apa akibatnya, karena saya menolak kalau demikian. Hari ini saya bukan menolak, tapi menghimbau supaya dikaji ulang. Dan satu hal, tanah-tanah ada yang di Banten itu mayoritas adalah milik tanah ulayat Kesultanan Banten. Kalaupun ada pembangunan, harus sesuai dengan peradaban Islam yang ditinggalkan oleh leluhur kita di Banten.
wisata religi misalnya. Tanah tidak boleh dimiliki asing. Cukup disewa. Dan bagi hasilnya BOT barangkali kalau sistem sekarang. Build on transfer. 10 tahun, 5 tahun kemudian beralih kepemilikan. Dan ini harus menguntungkan Banten, tidak boleh menguntungkan pihak-pihak yang punya kepentingan. Rakyat harus sejahtera. Ganti untung, bukan ganti rugi seperti sekarang ini ditekan dengan intimidasi, dengan harga yang rendah. Bahkan ada intimidasi, dibilang punya SHM, dibilang tanah bodong, palsu dan sebagainya. Ini tidak boleh lagi terjadi. Kita kawal semua ini. Singkat saja saya bicara, intinya bahwa perlu dikaji ulang ini, supaya pemerintah mendengarkan ini semua. Catat ya, media, bukan menolak, tapi perlu dikaji ulang. Paham semua ya? Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan didengar oleh pemerintah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau silakan tanya Sultan, mungkin karena ya, oh ya, karena ada tamu, Kanjeng Sultan kami persilahkan untuk mengambil waktu untuk menemui tamu beliau. Terima kasih sudah hadir dan memberikan pernyataan yang menyejukkan kita bahwa Kanjeng Sultan bersama masyarakat Banten yang indah. Sebelum kita lanjutkan kepada perkenalan dan penjelasan maksud dan tujuan kedatangan ke sini kepada rombongan Pak Said Didu, Pak Edi dan Pak Fazinuddin semuanya, saya juga ingin mengingatkan bahwa Banten itu masyarakat yang terbuka dan ramah kepada pendatang. Saudara-saudara sekalian, di belakang Sultanan Banten ini ada salah satu kelenteng tertua. Itu ada di belakang. Gitu. Jadi kalau dibilang kita misalnya melakukan ini semua karena rasisme, enggak. Banyak saudara-saudara kita dari Tionghoa, ya, yang Buddha, yang Hindu, dan misalnya dia ini kelenteng itu masih hidup dan masih dipakai sampai hari ini. Tidak pernah ada terjadi konflik antara Kesultanan Banten dengan kelenteng-kelenteng itu. Bahkan saudara lihat itu ada menara masjid itu. Menara masjid itu dibangun oleh keturunan Cina, Cut Bancut kalau nggak salah namanya ya. Jadi itu menara itu lebih mirip pada desain pagoda di Cina ketimbang desain yang lain. Nah yang diduduki ini juga model-model Cina ininya. Konturnya, kotak-kotak atapnya itu seperti Cina. Di Serang itu Masjid Agung As-Sauro, Masjid Negara, itu berhadapan dengan gereja Serang. Jadi masyarakat Banten pada dasarnya bukan sangat toleran, ya kan, masyarakat terbuka, menerima siapa saja. Tapi kita tidak menerima kaitan dengan penindasan. Kalau kita ditindas, kita lebih baik kehilangan keraton. Gitu. Pokoknya jangan ditoel kalau urusan itu. Itu ya. Kalau soal toleransi, saudara sekalian, masyarakat Banten itu makannya di sini daging kerbau, bukan daging sapi. Sebab sejak zaman Kesultanan, Sultan memutuskan tidak boleh menyembelih sapi di depan tetangga kita yang Hindu. Sampai sekarang orang Banten itu rabeknya kambing, tapi makanan yang lain itu adalah daging kerbau. Itu menunjukkan kita sangat toleran. Cuma kita tidak toleransi terhadap apa yang namanya penjajahan, baik dengan wajah masa lalu VOC maupun wajah masa kini, oligarki maupun PIK 2 atau PSN gitu. Jadi itu aja pesan utamanya begitu. Jadi Pak Said, mudah-mudahan Pak Said itu sekarang makin senang karena kita makin banyak kawannya. Gitu. Iya, gitu ya.